Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi di Tas Buku Komunitas Bidang Buku dengan saya Marina Pikasari sebagai moderator dari LPM Generasi ke-10 dan rekan saya Raffi Agustin dari LPM Generasi ke-9. Baik, sebelum kita lanjut bisa dijelaskan nih Kak, 6 buku yang mau dibeli seperti apa sih? Ini judulnya Stop Hipertensi. Di dalamnya terdapat cara menangani hipertensi, cara mencegah hipertensi, resep cara penurun tekanan darah harian, memerangi hipertensi dengan cara menggunakan obat tradisional dan menu diet hipertensi. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek nanti di video selanjutnya. Identitas buku, judul buku Stop Hipertensi, penulis Ulfa Nurrahmani, S.Kerners, penerbit Familia Group, Relasi Inti Media, tahun terbit 2012, ISBN 9786029866384, tebal buku 160 halaman. Profil penulis Ulfa Nurrahmani, lahir di Bantul 8 Oktober 1986. Ia menamatkan program studi ilmu keperawatannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kesehariannya dijalani sebagai staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia mengembari kepenulisan sejak duduk di bangku SMA. Karena kegemarannya itu, ia kerap menjuarai beberapa sayembara lomba kegiatan kepenulisan dan jurnalistik dengan mengikuti klub kepenulisan Forum Lingkar Pena Yogyakarta dan Creative Writing Center sebagai trainer kepenulisan. Buku ini merupakan buku kedua Ulfa. Buku pertamanya berjudul Sastra Bukan Penjara Bagi Bahasa. Pembahasan yang akan dibahas dalam buku ini, yang pertama ada masalah hipertensi, yang kedua ada cara mencegah hipertensi, yang ketiga resep mujarab penurunan tekanan darah harian, yang ketiga memerangi hipertensi dengan cara tradisional, yang kelima menu diet hipertensi. Masalah hipertensi, sering sekali kita salah paham tentang hipertensi. Kesalahpahaman ini mengakibatkan penderita tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang memadai. Inilah yang justru seringkali muncul dan ditemukan di masyarakat awam. Berikut beberapa kesalahpahaman yang terjadi. 1. Hemoglobin identik dengan tekanan darah. 2. Pusing atau sakit kepala berarti tekanan darah naik. 3. Obat hipertensi tidak perlu dikonsumsi lagi jika tekanan darah normal. 4. Minum obat terus-menerus menyebabkan ketergantungan. 5. Hipertensi bisa disembuhkan. Faktor resiko penyebab hipertensi. Yang pertama, stres berlebih. Yang kedua, berat badan berlebih. 3. Penggunaan alat kontrasepsi oral pada wanita. 4. Kebiasaan merokok. 5. Asupan garam yang berlebih. Apa tanda dan gejalanya? Banyak pasien dengan hipertensi tidak memiliki tanda dan gejala yang menunjukkan tekanan darah meninggi dan hanya akan terdeteksi saat pemeriksaan fisik. Sakit kepala pada tengkuk merupakan hal yang sering terjadi bila hipertensi. Pusing, berdebar-debar, dan mudah lelah. Namun, tidak terjadi pada semua orang dengan hipertensi. Cara mencegah hipertensi, yang pertama, mengurangi stres dengan cara mengontrol emosi. Yang kedua, kontrol berat badan. Yang ketiga, gaya hidup sehat dan olahraga. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol. Yang kelima, makan dengan kadar garam yang cukup dan tidak berlebih. Resep mujarab penurun tekanan darah harian. Yang pertama, yoga. Melakukan yoga selama 2 kali dalam seminggu terbukti dapat menurunkan hipertensi. Yang kedua, terapi musik. Memerangi hipertensi dengan cara tradisional. Berikut ada cara pengolahan obat tradisional menggunakan bawang putih. Yang pertama, kupas dan bersihkan bawang putih, cuci bersih seledri. Masukkan kedua bahan dalam 3 gelas air, rebus hingga mendidih dan tersisa 1 gelas. Angkat, saring lalu dinginkan. Untuk resep yang lainnya bisa dicek di buku. Menu diet hipertensi. Pengaturan menu bagi penderita hipertensi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu
diet rendah garam yang terdiri atas diet ringan, konsumsi garam 3,75 sampai 7,5 gram per hari. Yang kedua menengah, yaitu konsumsi garam 1,25 sampai 3,75 gram per hari. Dan yang berat kurang dari 1,25 gram per hari. Kedua, diet kolesterol dan lemak terbatas. 3, diet tinggi serat. 4, diet rendah energi bagi yang kegemukan. Cara memasak untuk mengeluarkan garam atau natrium antara lain: ada ikan asin direndam dan dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mengeluarkan garam natrium dari margarin dengan cara mencampur margarin dengan air. Lalu masak hingga mendidih, margarin akan mencair dan garam natrium akan larut dalam air. Dinginkan cairan kembali dengan memasukkan ke dalam kulkas. Margarin akan mengeras kembali dan buang air yang mengandung garam natrium. Lakukan ini 2 kali. Terima kasih. Sekian beda buku dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.